Shalom, perkenalkan nama saya Irmayani Sinamo, mahasiswi IAKN Tarutung semester 6 grup C dengan NIM 1804117134. Adapun tujuan saya untuk pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas metode PA yang diampu oleh dosen Ibu Roni Simatupang MPDK. Shalom untuk kita semua. Shalom. Untuk memulai ibadah PA kita, ada baiknya kita beribadah. Kita saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ya, sebelum kita mulainya, kita bernyanyi dalam Kidung Jemaat 376 ayat 1 sampai 2. Ikuti Kau saja Tuhan. Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, bahagia penuh. Ayat 2. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Mari kita berdoa. Satu hati kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahan di surga, puji syukur Tuhan yang pada hari ini kiranya Engkau masih berkati kami Tuhan. Kiranya kami di sini ingin memulai proses PA kami Tuhan. Kiranya Kau berkatilah Tuhan supaya apa yang kami pelajari kami terima dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami, amin. Amin. Ya, adapun renungan PA kita pada pagi hari ini, semuanya bawa Alkitab kan? Bawa. Bisa kita buka Alkitab kita pada 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 2. Bisa kita baca secara responsorial. Yang sudah dapat katakan amin. 2 Timotius 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 2. Kita bacakan secara responsorial. Dimulai dari saya. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Iya, adapun saya angkat tema pada hari ini yaitu jadilah kuat. Apa? Jadilah kuat. Ya, persoalan dan tantangan dalam berbagai bidang kehidupan seringkali membuat semangat hidup orang percaya berkurang dan menjadi lemah. Ya, kita ketahui pada zaman sekarang pasti banyak orang yang lemah dan kurang semangat dalam menjalani kehidupannya. Mengapa dikatakan seperti itu? Ya, karena manusia sering memiliki masalah. Nah, tetapi di saat ada nasihat, jadilah kuat, maka akan ada menumbuhkan semangat yang baru. Jadilah kuat adalah suatu proses dari yang lemah dan menjadi kuat. Proses ini butuh waktu yang kuat, butuh waktu yang lama dan butuh waktu yang cepat. Tetapi ada juga yang lama, ada juga yang cepat. Nah, proses untuk menjadi kuat di mana orang yang lemah tak berdaya membutuhkan pertolongan dari yang kuat. Dalam hal ini manusia lemah harus bergantung kepada Tuhan yang kuasanya tak terbatas. Bergantung pada siapa? Kepada Tuhan. Iya. Nah, bisa kita lihat pada firman Tuhan saat ini berisikan
bagaimana Paulus memberikan nasihat kepada Timotius. Di sini dikatakan, jadilah kuat dan kasih karunia dalam Kristus Yesus. Hal ini Paulus sampaikan karena jemaat sering menghadapi ajaran sesat kemerosotan moral dan spiritual. Nah, di sini ada saya ambil 3 ciri orang yang kuat dalam Tuhan. Yang pertama, mampu mengatasi kegagalan. Apa? Mampu mengatasi kegagalan. Ya, orang yang kuat adalah orang yang mampu mengatasi kegagalan. Selama kita hidup, tentu kita banyak mengalami tantangan. Dan kalau kita tidak berhati-hati, maka kita bisa jatuh dan mengalami kegagalan. Apakah yang kita lakukan kalau kita mengalami kegagalan? Ada yang tahu? Berdoa dan berserah kepada Tuhan. Iya, kita harus berjuang, jangan menyerah, berdoa dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Ya, yang kedua, mampu mengatasi keberhasilan apa? Mampu mengatasi keberhasilan. Ya, orang yang kuat adalah orang yang mampu mengatasi keberhasilan. Ya, banyak orang yang mampu mengatasi kesulitan, namun tidak mampu memperlakukan berkat-berkat yang Tuhan berikan padanya. Artinya ada banyak orang yang kalau pada saat kesusahan ia mencari Tuhan, tapi pada saat senang ia menjadi sombong. Nah, untuk anak-anak, untuk adik-adik ibu, di sini bisa dikatakan, janganlah cari Tuhan di saat kamu sedih, tapi carilah di saat kamu sedih maupun senang. Iya, yang ketiga, mampu mengatasi kepahitan apa? Mampu mengatasi kepahitan. Ya, orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang mampu mengatasi kepahitan hati. Tidak ada orang yang suka dicela, dikritik ataupun diejek. Namun apabila kita tidak rela menerima semua itu karena Yesus Kristus, sebetulnya kita tidak layak baginya. Orang yang mudah tersinggung atau terluka perasaan bukanlah orang yang kuat di dalam Tuhan. Apalagi kalau ada yang mau melayani Tuhan. Jadi kita harus kita harus tahan menerima kritikan, masukan-masukan ataupun pendapat orang lain yang mungkin merasa tidak suka atau iri hati. Nah, terhadap Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Nah, firman Tuhan ini mengajarkan kita jadilah kuat, kokoh, teguh di dalam Tuhan. Sebab kita yakin Tuhan pasti akan menolong dan menguatkan kita melewati masa-masa sulit. Terpujilah Tuhan, amin. Ya, kita berdoa. Ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan, kemampuan dan menjalani kehidupan kami sehari-hari, serta mampukan kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita mengucapkan doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Shalom. Shalom.